Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video materi pembelajaran mengenai K3 perkantoran. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menerapkan K3 perkantoran. Apa itu K3 perkantoran? K3 perkantoran adalah kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Bekerja di kantor, apapun jenisnya, tidak dapat terlepaskan dari kemungkinan potensi bahaya dari pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. Dalam rangka mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, maka diperlukan adanya suatu program atau prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perkantoran. Pegawai perlu membekali diri dengan pengetahuan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah kecelakaan dan penyakit karena pekerjaan dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang K3 perkantoran, tapi sebelum itu saya akan memberikan informasi apa itu sebenarnya definisi keselamatan dan kesehatan kantor. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian keselamatan kerja. Pengertian keselamatan kerja menurut Sayuti adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar supaya pekerja tidak mengalami cedera. Kemudian yang kedua, pengertian kesehatan kerja. Definisi mengenai kesehatan kerja dapat kita temui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, di mana kesehatan kerja didefinisikan sebagai upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia. Lantas, atau jadi, keselamatan dan kesehatan kerja menurut Sumaryati tahun 2010 adalah: keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan, agar tugas dan pekerjaan karyawan di wilayah kerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, menurut Anaroga tahun 2005, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2006 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang berbunyi: keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, apa itu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja kantor? Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran tidak lain adalah untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Jika kita meninjau dari segi keselamatan kerja, tujuan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yakni yang pertama, agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Kedua, agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Dan yang ketiga, agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Yang kedua,
Secara lebih luas, tujuan ketiga menurut Mangkunegara yang dikutip dalam Sayuti 2013 meliputi yang pertama, karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai. Yang kelima, meningkatkan keserasian, kegairahan, dan partisipasi kerja karyawan. Yang keenam, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir, setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Itulah tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa perlu K3? Perlunya keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran didasari pada 3 alasan. Yang pertama yaitu alasan moral. Alasan moral ini berkaitan dengan kemanusiaan. Maksudnya, setiap karyawan, apapun latar belakangnya, merupakan makhluk sosial yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya karena ikatan moral. Yang kedua adalah alasan hukum. Alasan tentang keharusan perusahaan untuk mematuhi atau tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mengadakan program K3 karena apabila perusahaan abai terhadap K3 dan apabila terjadi kecelakaan atau gangguan yang merugikan karyawan, maka perusahaan akan mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku. Alasan yang ketiga yaitu alasan ekonomi. Adanya program K3 yang dilaksanakan perusahaan akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi perusahaan. Maksudnya, apabila perusahaan abai terhadap K3, maka potensi gangguan keamanan dan kecelakaan kerja akan semakin tinggi. Berarti perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk menanggulangi gangguan keamanan dan kecelakaan kerja tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu terkait dengan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, suatu kantor atau perusahaan dapat membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang pertama, menyediakan tempat dan suasana kerja yang aman dan nyaman untuk pekerja. Yang kedua, mengupayakan pengurangan terjadinya kecelakaan korban manusia dan menghindari penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan serta kondisi kerja. Yang ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab pada setiap karyawan terhadap keselamatan sendiri maupun teman kerja. Yang keempat, menyediakan prosedur dasar yang mencakup semua aspek keselamatan kerja, khususnya yang berhubungan dengan cara-cara produksi dan penggunaan alat-alat produksi. Yang kelima, melatih karyawan agar terampil melaksanakan pekerjaannya secara aman. Yang keenam, menyediakan tenaga bantuan medis bila terdapat korban manusia untuk mengurangi penderitaan, mempercepat penyembuhan, dan mengusahakan rehabilitasi selanjutnya. Dan yang terakhir, menyelidiki penyebab kecelakaan, baik kecelakaan yang membaca korban maupun tidak, untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari terulangnya kejadian yang sama. Itulah materi kita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.